Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ada seseorang bertanya seperti ini. Andaikan Nabi Adam dulu tidak memakan buah khuldi, tentu kita akan tetap berada di dalam surga. Seolah-olah pertanyaan ini atau pernyataan ini sesuatu yang benar pula. Tetapi ketika kita telusuri di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, kita mendapatkan keterangan yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Nabi Adam berkata kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di permukaan bumi itu seorang khalifah yang akan memakmurkan dunia, yang akan mengolah bumi ini. Oleh karena itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah bukanlah untuk di surga, tetapi untuk di dunia ini atau di permukaan bumi. Oleh karena itu, tidak pantas kita berkata seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk Nabi Adam dan kita semuanya untuk tinggal di bumi, bukan untuk tinggal di surga. Kemudian hal itu tidaklah muncul dari kita saja, tetapi dulu Nabi Musa pun pernah menghujat Nabi Adam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau dengar berkata, Hajja Musa Adam alaihi assalam faqala lahu antal ladzi akhrajtan nasa bi dzambika minal jannati wa ashqaitahum. Nabi Musa menghujat Nabi Adam. Lalu dia berkata, wahai Adam, engkaulah yang telah mengeluarkan manusia dengan dosamu dari surga dan engkau telah menjadikannya celaka, menjadikan manusia celaka. Qala Adam, ya Musa antal ladzi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi. Lalu Nabi Adam balik berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan dijadikannya engkau sebagai utusannya atau rasulnya, dan Allah berbicara secara langsung kepadamu. Atalumuni ala amrin qad katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqani au qaddarahu alayya qabla ay yakhluqani. Apakah engkau mencelaku terhadap sesuatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah sebelum Allah menciptakanku, atau Allah telah mentakdirkan sesuatu untukku sebelum Dia menciptakanku? Lalu Rasulullah berkata, fahajja Adamu Musa. Lalu Nabi Adam balik menghujat Nabi Musa. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, dari hadis ini kita dapatkan penjelasan lebih rinci, lebih terang daripada apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah untuk memakmurkan permukaan bumi ini, bukan untuk tinggal di dalam surga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau memang akan dijadikan khalifah di permukaan bumi, kenapa diciptakan di surga? Kenapa tidak di bumi saja secara langsung, hingga tidak terbebani dengan rasa bersalah? Ya, langsung saja di bumi, kenapa harus di surga? Kemudian jawabannya adalah seolah-olah Allah berpesan kepada Nabi Adam dan kepada kita semuanya, wahai Adam, memang aku ciptakan engkau untuk memakmurkan bumi, tetapi itu hanya untuk sementara dan sebentar saja. Dan kampung halamanmu yang asli adalah di surga ini. Oleh karena itu, mampirlah sejenak ke dunia
untuk diberi ujian, dan jangan lupa bahwa kampung halamanmu yang asli adalah di sini, di dalam surga. Oleh karena itu kembalilah ke sini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, secara fitrah setiap manusia itu rindu dengan kampung halamannya. Sejelek apapun kampung halamannya, pasti yang dirindukannya dalam momen-momen tertentu seperti Idul Fitri atau Hari Raya, itu adalah kampung halamannya. Ini secara fitrah. Dan fitrahnya kita semuanya adalah Allah ciptakan kita di surga, dan itulah kampung halaman kita. Dan bagi orang yang selamat fitrahnya, dia pasti merasa rindu untuk kembali ke kampung halamannya itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan di sini untuk mengumpulkan bekal kembali ke kampung halaman kita. Ibarat orang yang pergi merantau, kalau dia di rantau itu sungguh-sungguh untuk berusaha, kemudian dia bangun rumahnya di kampung atau dia perbanyak hartanya di kampung, maka dia akan senang hati dan bahagia di hari tuanya untuk menikmati hasil jerih payahnya ketika dirantau, dan dia bahagia pulang ke kampungnya. Dan juga selama dia dirantau, dia tetap berhubungan baik dengan orang-orang kampungnya, maka ketika itu dia akan berbahagia dengan pergaulan yang bagus itu. Ibaratnya kita juga seperti itu. Apabila kita mempersiapkan kehidupan kita di akhirat atau di surga nanti, maka kita akan merasa lapang dan bahagia untuk kembali ke sana. Tapi kalau kita tidak siapkan bekalan untuk tinggal di sana, kemudian juga kita tidak berhubungan baik dengan orang yang ada di sana, maka kita tidak akan merasa bahagia, bahkan ketakutan untuk kembali pulang ke kampung halaman kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, seterusnya kenapa dibuatkan pula skenario Nabi Adam itu bersalah, tidak diturunkan secara baik-baik saja begitu, tetapi dibikin ujian, kemudian beliau bersalah, dan nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi seolah-olah dia lagi dimarahi. Jawabannya adalah Allah mengajarkan kepada kita dengan demikian bahwasanya, wahai manusia, wahai Adam dan anak keturunanmu semuanya, nanti kamu di dunia itu akan diuji dengan berbagai macam ujian. Seperti Nabi Adam diuji dengan buah khuldi atau buah terlarang, maka kita singgah hidup di dunia ini akan diuji dengan ujian yang banyak sekali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Allah berpesan kepada Nabi Adam dan kita seluruhnya bahwa kalian pasti nanti akan melakukan kesalahan-kesalahan, dosa dan maksiat sebagaimana ayahmu melakukan dosa tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang mau bertobat terhadap kesalahannya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa asa Adamu rabbahu faghawa summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Allah berfirman di dalam surat Taha, dan Adam bermaksiat kepada Tuhannya lalu dia melenceng. Kemudian Allah memilihnya dan memberikan taubat kepadanya, dan setelah itu menunjukinya. Ketika Nabi Adam turun dari surga, Nabi Adam tidak tahu bagaimana caranya untuk bertaubat atau apa yang harus dilakukan setelah melakukan kesalahan itu. Lalu Allah ajarkan kepada Nabi Adam bagaimana caranya bertaubat. Fatalaqa Adamu rabbahu fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Nabi Adam diajarkan oleh Allah beberapa kalimat untuk menyatakan rasa bersalahnya dan bertobat terhadap kesalahannya. Lalu Allah memberikan keampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan di antara kalimat yang diajarkan kepada Nabi Adam itu diceritakan juga oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu doa yang semestinya banyak-banyak kita ucapkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Andaikan Engkau tidak ampuni kami,
dan tidak memberikan kasih sayangmu kepada kami, niscaya kami betul-betul menjadi hambamu yang merugi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dengan ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semuanya, apabila kita bersalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dibalikkan ke kampung halaman kita dalam kondisi selamat, aman dan nyaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah atau orang yang melakukan dosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian menjadi orang yang sukses, selamat di dunia dan di akhirat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dan inilah hal yang paling penting untuk kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taubat kita itu teringankan beban-beban dosa yang ada di pundak kita, sehingga setelah itu Allah ringankan kita juga untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, memperbanyak bekal kita yang akan dikirim ke kampung halaman asli kita, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kita hidayahnya dan diampuni seluruh dosa kita, sehingga kita berhak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.